Sebenarnya bingung juga ya mau Nah, jadi kemarin tuh aku dapat buku dari Balai Penelitian dan Pengembangan Agama dari Kementerian Agama Republik Indonesia tentang moderasi beragama. Nah, di sini dibahas mengenai moderasi beragama dan gimana caranya melakukan itu di media sosial. Karena di media sosial itu sekarang banyak anak-anak Gen Z dan millennials yang menggunakan itu. Sedangkan mayoritas masyarakat Indonesia adalah Gen Z dan millennials itu sendiri. Jadi Kemenak atau pemerintah dalam hal ini berusaha untuk mengkampanyekan tentang moderasi beragama melalui sosial media di tengah-tengah masyarakat Gen Z. So, apa itu Gen Z dan millennials? Apa kelebihan dan kekurangan dari mereka? Kita bisa bahas itu sekarang. Moderasi beragama itu apa ya? Jadi, moderasi beragama itu secara bahasa terdiri dari dua kata, yaitu moderasi sama beragama. Dari KBBI atau Aturan Kamus Besar Bahasa Indonesia, moderasi itu artinya pengurangan kekerasan dan penghindaran dari keekstriman. Lalu kata beragama itu dari kata dasar agama yang memiliki awalan ber adalah kata kerja yang mengandung arti menganut atau memeluk agama serta beribadah dan taat kepada agama. Nah, jadi secara bahasa arti dari moderasi beragama itu adalah pengurangan kekerasan atau penghindaran keekstriman dalam memeluk agama atau menjalankan agama. Bagus ya artinya. Kita bahas yuk satu-satu. Nah, lalu apa sih karakter dari moderasi beragama? Yang pertama itu ternyata ada yang namanya komitmen kebangsaan. Yang kedua itu toleransi. Yang ketiga adalah anti kekerasan. Dan yang keempat adalah akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Nah, jadi di sini nggak ada pemaksaan ya, jadi nggak ada istilahnya kekerasan atau kamu harus ini harus itu dalam memilih untuk memeluk agama tertentu. Yang kedua adalah fenomena post-truth. Jadi post-truth itu apa ya? Nah, di era digital sekarang ini semua informasi terbuka karena adanya asas transparan, yaitu keterbukaan semua data, sehingga baik informasi faktual yang didukung oleh data maupun informasi yang dikaburkan atau kebohongan yang didesain untuk tujuan tertentu itu marak dan menjamur bahkan di mana-mana. Post-truth. Sekarang kita mau bahas post-truth. Post-truth itu dalam bahasa Jawa artinya ngapusi. Ngapusi itu artinya bohong. Nah, sehingga post-truth ini membahayakan untuk masyarakat Indonesia karena kebanyakan masyarakat Indonesia itu tingkat pendidikannya belum banyak, jadi banyak orang yang gampang terkena hoax dan terkena efeknya. Nah, sekarang sikap kita sebagai orang yang beragama terhadap fenomena post-truth ini adalah meyakini bahwa kebenaran harus disebarluaskan dan kebohongan itu harus dicegah atau ditinggalkan dengan menjadikan akal, budi dan nurani yang terkoneksi pada Tuhan sebagai pengontrolnya. Lalu sebenarnya apa sih arti dari post-truth? Post-truth
alias gaje, itu kebenaran yang kabur. Atau kalau dari kamus Oxford mendefinisikan post-truth sebagai keadaan yang berhubungan atau menunjukkan fakta-fakta objektif tetapi kurang berpengaruh dalam membentuk opini publik. Atau bisa juga disebut sebagai hal yang terasa atau diyakini menjadi kebenaran namun tidak didukung oleh fakta, yang dinyatakan oleh Stephen Colbert tahun 2005, yang diistilahkan sebagai truthiness atau post-truth. Nah, kayak apa sih contohnya post-truth tuh? Jadi post-truth itu kayak misalkan kamu lagi mau beli HP atau mau beli sendal dengan merek tertentu yang kamu suka, yang udah terkenal brandnya, udah terkenal mereknya. Kamu tanya sama penjualnya, ini asli nggak kak? Terus si kakak penjual bilang itu asli, padahal itu tuh nggak asli, padahal itu tuh palsu. Nah, post-truth itu adalah hal yang semacam itu. Oke, sekarang kita masuk ke siapakah generasi Z itu atau generasi Z. Nah, ternyata fun fact-nya ada undang-undang yang mendefinisikan apa itu generasi Z. Jadi, generasi Z itu adalah generasi yang lahir sekitar tahun 1995 sampai 2010. Nah, lalu apa itu arti dari generasi muda atau pemuda? Nah, pemuda itu adalah WNI yang memasuki periode penting dalam pertumbuhan dan perkembangan dalam usia 16 sampai 30 tahun, dengan karakternya tuh semangat kejuangan, kesukarelaan, tanggung jawab, kesatria, kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan futuristik. Nah, ini menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan. Wah, keren ya, hukum Indonesia itu ngebahas sampai sebegininya. Nah, jadi sekarang kita masuk ke karakteristik Gen Z. Gimana sih karakteristik Gen Z? Nah, karakteristik dari anak-anak Gen Z ini yang lahir sekitar tahun 95 sampai 2010, mereka tuh orangnya eksis. Jadi pokoknya mereka tuh multitasking. Mereka bisa sambil internetan, sambil dengerin musik, sambil ngedengerin guru memperhatikan, sambil mengerjakan tugas, sambil minum kopi. Mereka bisa melakukan itu dalam jarak waktu yang dekat-dekat gitu, dalam suatu momen, misalkan dalam waktu 30 menit. Nah, lalu apa tuh manfaatnya atau sisi positif dari Gen Z, karakteristik Gen Z? Karakter yang pertama tuh mereka cenderung instan dalam menentukan sesuatu. Mereka gak memikirkan sesuatu itu dengan mendalam atau matang-matang untuk menentukan keputusan. Itu dikarenakan karena teknologi juga sebenarnya. Jadi mereka sudah sering dihadapkan dengan kenyataan bahwa apapun itu bisa disajikan dengan cepat dan tepat gitu, sehingga itu berpengaruh dalam mindset atau pemikiran mereka bahwa nah, terus untuk tujuan hidupnya anak-anak Gen Z itu apa ya? Jadi kalau anak-anak Gen Z itu kebanyakan yang penting mereka tuh bahagia pada hari itu gitu. Mungkin ini didasari juga dengan I live in this moment and I'm living this moment gitu kali ya. Jadi mereka tuh cenderung untuk ya apapun itu tuh nggak usah terlalu berat-berat, nggak usah terlalu muluk-muluk gitu. Yang penting aku bahagia, dan itu tuh yang terpenting gitu. Dalam hal berhubungan
sosial, anak-anak Gen Z juga cenderung mix gitu ya antara dunia nyata dan dunia maya. Meskipun sayangnya data-data yang menunjukkan itu mereka jauh lebih sering berada di dunia maya, sehingga mereka tuh rentan mengalami depresi atau kecemasan gitu, karena mereka cenderung hidup di sebuah media yang itu tuh dalam jaringan online gitu, dalam jaringan internet. Padahal ketika seseorang itu berhubungan dengan jaringan internet atau gadget atau gawai gitu ya, itu tuh waktu bisa terasa sangat cepat gitu. Bahkan kamu sendiri pun bisa ngerasain bahwa bateraimu tuh cepat banget habis gitu. Padahal kayaknya baru 5 menit, tapi ternyata udah berjalan 1 jam. Nah, itu adalah sisi negatif dari Gen Z sih, bisa dibilang kayak gitu, karena mereka jarang buat pergi bersosial tanpa HP gitu. Kalau zaman kita waktu masih kecil gitu kan lebih banyak bisa buat ikut lomba-lomba 17 Agustus gitu ya tanpa bawa HP. Ya udah enjoy aja, kalau nggak usah di pas 17 Agustus deh. Kalau misalkan siang, habis tidur siang atau nggak tidur siang tapi malah pergi sama temen-temen ngelakuin dolanan tradisional kayak gitu-gitu sih kebanyakan kalau di zaman kita ya. Tapi kalau Gen Z mereka cenderung dikit-dikit HP terus, dan cenderung nggak bisa kalau nggak sama HP-nya gitu. Tapi nggak semua Gen Z kayak gitu. Tapi anyway, aku tuh juga lupa kalau ketika aku ngomong kita bisa ngelakuin dolanan tradisional, aku juga lupa kalau aku tuh masih masuk di Gen Z, karena aku kan lahir di 99 ya, sedangkan Gen Z itu dari 95 sampai 2010. Nah maksud aku tuh mungkin yang lahirnya di tahun 2000-an kali ya, karena kayaknya mulai tahun 2000-an tuh mereka udah jarang gak sih buat pergi sama teman-teman siang-siang ke sungai atau ngelakuin delian gitu ya, apa sih, kejar-kejaran kayak gitu-gitu. Mereka udah langsung HP nggak sih? Iya kan ya. Kalau anak Gen Z itu cenderung anak eksis gitu, dikit-dikit ngelakuin ngepost mereka lagi ngapain gitu, padahal nggak ada yang nanya. Ya kayak gitu sih kalau Gen Z itu, karena mereka cenderung menginginkan feedback atau umpan balik gitu. Dan bagi Gen Z, umpan balik itu tuh penting untuk sebagai bukti bahwa mereka tuh eksis, bahwa mereka tuh ada, dan mereka tuh ingin buat dianggap ada oleh orang lain gitu. Aku tuh di sini gitu menurut mereka. Aku tuh di sini loh. Kamu harus tahu kalau aku ada di sini, kayak gitu kalau Gen Z. Nah terus tentang penguasaan teknologi, anak-anak Gen Z itu cenderung lebih jago sih sebenarnya kalau untuk urusan IT gitu. Mereka bisa aja abis lulus sarjana atau lulus S2 TI, mereka tuh bisa hanya dengan tahu nomormu, tapi mereka tuh bisa menyadap WhatsAppmu padahal mereka cuma tahu nomormu doang. Mereka bisa tahu tentang siapa aja yang ngechat kamu, siapa yang kamu chat, kayak gitu. Bahkan mereka tuh kuat banget buat 10 jam ada buat cuman game online, karena datanya begitu. Datanya adalah anak-anak Gen Z itu 10 jam itu bisa online doang, gak ngelakuin hal-hal yang lain. Kebayang gak sih 10 jam kamu rela gak makan, kamu rela gak belajar, cuma buat merasakan experience dari gaming, dari game online. Padahal tuh kalau dipikir-pikir secara realistis, lebih penting mana kamu belajar selama 10 jam ditambah makan, ditambah ibadah, ditambah ngebersihin diri kayak mandi atau showering atau skincare, dibanding cuma 10 jam doang game online. Itu kayak, kebayang gak sih seberapa banyak radiasi yang udah masuk dan seberapa banyak pengaruh yang udah masuk di otak
gara-gara game online doang. Padahal 10 jam tuh sangat efektif, bisa buat mengerjakan tugas, baca-baca buku sastra, baca Alkitab, baca Injil, baca Al-Quran. Yang mana itu tuh dampaknya tuh jauh lebih kuat daripada game online. Juga kebanyakan dari Gen Z tuh ketika internetan tuh lebih banyak chatting, padahal menurut hasil penelitian, kalau mau sukses itu harus kerja keras, dan ketika kerja keras itu harus wajib banget buat nggak suka chatting gitu, karena chatting tuh menghabiskan waktu, dan obrolan yang diomongin itu juga apa sih, gitu-gitu aja gitu. Dulu waktu aku seleksi PTN gitu ya, proses untuk bisa sukses melewati seleksi PTN tuh dikasih tahu sama tentor bimbel online aku. Dia bilang kalau misalkan mau sukses ya harus usaha, harus kerja keras, dan jangan chattingan. Apa sih karakteristik Gen Z yang lain? Gen Z itu dikenal juga sebagai DIY atau DIY, yaitu do it yourself generation, karena mereka terbiasa buat hidup mandiri. Nah, mereka tuh sebenarnya punya sisi positifnya tuh, mereka hidup mandiri, cuman mereka juga punya ketergantungan yang besar terhadap teknologi dan sosial media. Nah, lalu apa sih yang dimaksud dengan individualisme? Individualisme sendiri itu adalah paham yang menganggap manusia secara pribadi perlu diperhatikan, atau kesanggupan dan kebutuhannya tidak boleh disamaratakan. Yang kedua adalah paham yang menghendaki kebebasan berbuat dan menganut suatu kepercayaan bagi setiap orang, atau paham yang mementingkan hak perseorangan di samping dari kepentingan masyarakat atau negara. Nah, yang ketiga adalah paham yang menganggap diri sendiri atau secara kepribadian gitu ya lebih penting daripada orang lain. Nah, menurut kamu bagus gak sih punya sifat kayak gini? Coba pertimbangkan antara positif dan negatifnya. Nah, terus apa sih prinsipnya buat bisa melakukan moderasi beragama di Indonesia atau di seluruh dunia? Jadi yang pertama tuh prinsipnya adalah adil. Itu adalah hal yang paling penting karena kita hidup di tengah-tengah kemajemukan gitu. Di tengah-tengah perbedaan yang banyak sekali. Nah, prinsip berimbang dan adil itu akan dimiliki seseorang jika seseorang itu punya 3 syarat. Yang pertama adalah berpengetahuan luas, yang kedua adalah mampu mengendalikan emosi untuk tidak melampaui batas, dan yang ketiga adalah selalu berhati-hati. Nah, kenapa sih berpengetahuan luas? Jadi ketika seseorang pengetahuannya itu luas, dia cenderung mudah untuk memaklumi orang lain, dia cenderung mudah untuk memahami orang lain, dan dia tuh juga mampu mengendalikan emosi gitu. Dia bisa mengendalikan emosi dirinya sehingga dia nggak menyakiti orang lain, sehingga dia nggak menggunakan kata-kata yang kasar, tidak menggunakan suara yang keras ketika dia itu sedang berusaha untuk memberitahu orang lain, atau juga ketika dia sedang mengutarakan ide atau pemikirannya gitu. Dan yang ketiga adalah selalu berhati-hati. Orang yang hidupnya ketika dia berbicara dia memikirkan dulu apa dampaknya, nah itu adalah salah satu orang yang mendukung moderasi beragama. Nah, by the way, secara nggak sadar tuh dari tadi aku ngomong ada harusnya gitu ya, padahal dalam prinsip moderasi beragama dari buku yang kita bahas tadi itu seharusnya jangan harus, tapi gimana ya, harus tuh sebenarnya kontekstuali juga loh. Jadi kayak misalkan kamu harus selalu berbuat baik gitu, sama kamu harus disiplin soal waktu, kamu harus datang setiap jam 7. Coba deh kalian rasain dan kalian
resapi, kalian identifikasi perbedaannya secara feel, secara arti dari kata-katanya. Mudah-mudahan harus yang aku pakai di sini masih memberikan kebaikan ya.